Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukan Nur Fadilah Putra dengan NIM 1020224 pada jurusan S1 Sistem Informasi dengan mata kuliah Basis Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan terkait tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Basis Data. Untuk pertama, pendahuluan, di mana di era digital seperti sekarang ini, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi dan efisien menjadi semakin penting, termasuk dalam dunia kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan dituntut untuk memiliki sistem administrasi yang rapi dan terstruktur, terutama dalam hal pengelolaan data transaksi pembayaran pasien. Sebagai contoh, di sini saya akan mengambil Rumah Sakit Bakti Sehat menyadari pentingnya hal ini dan berinisiatif mengembangkan sistem informasi yang bernama pembayaran sehat. Sistem ini dirancang untuk mencatat berbagai jenis pelayanan yang digunakan pasien, mulai dari pembelian obat, sewa kamar rawat, hingga tindakan medis seperti operasi atau pemeriksaan laboratorium. Dengan adanya sistem ini, manajemen rumah sakit dapat lebih mudah dalam memantau setiap transaksi pembayaran, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Agar sistem tersebut berjalan dengan baik, tentu dibutuhkan perancangan basis data yang matang. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan sistem, perancangan ERD atau Entity Relation Diagram, pembuatan model relasional, hingga implementasinya ke dalam bentuk script SQL. Dalam bentuk ini, sistem pembayaran sehat tidak hanya membantu pekerjaan administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan rumah sakit secara keseluruhan. Kemudian yang pertama, bab pertama yaitu ada entitas dan atribut. Di sini terdapat 6 entitas. Yang pertama ada entitas pasien yang memiliki 2 atribut, yaitu ID pasien sebagai primary key. ID pasien ini merupakan kode unik identitas pasien. Yang kedua ada nama pasien sebagai nama lengkap pasien yang berobat di rumah sakit tersebut. Kemudian entitas kedua ada entitas layanan. Entitas layanan ini memiliki atribut ID layanan sebagai primary key. ID layanan ini merupakan kode unik untuk setiap layanan. Yang kedua ada nama layanan sebagai nama layanan atau item seperti paracetamol, rawat inap. Yang ketiga ada biaya. Biaya ini merupakan harga satuan dari layanan. Kemudian ada ID kategori sebagai foreign key. Kemudian ada yang kelima ada ID unit sebagai foreign key juga. ID kategori ini merupakan kode kategori yang mengelompokkan layanan. Sedangkan ID unit ini kode unit rumah sakit yang menyediakan layanan tersebut. Kemudian entitas ketiga ada entitas kategori yang memiliki dua atribut. Atribut pertama yaitu ID unit sebagai primary key. ID unit ini merupakan kode unik unit. Yang kedua ada nama unit. Nama unit ini merupakan penyedia layanan seperti apotek, bedah, atau perawat inap. Kemudian entitas kelima ada entitas transaksi yang memiliki 3 atribut. Atribut pertama yaitu ID transaksi sebagai primary key. Yang kedua ada ID pasien sebagai virgin key. Yang ketiga ada waktu transaksi. ID transaksi ini merupakan kode unik transaksi. ID pasien merupakan pasien yang melakukan transaksi di dalam rumah sakit tersebut. Yang ketiga, waktu transaksi merupakan waktu atau tanggal transaksi dilakukan oleh pasien di dalam rumah sakit tersebut. Entitas keenam ada data transaksi. Data transaksi ini memiliki 4 atribut. Yang pertama ada ID transaksi sebagai virgin key. Ada ID layanan juga sebagai virgin key. Yang ketiga ada jumlah. Yang keempat ada total harga. ID transaksi ini merupakan kode transaksi. ID layanan juga merupakan layanan yang digunakan oleh pasien di dalam rumah sakit tersebut. Jumlah yaitu ada jumlah unit layanan yang diterima oleh pasien. Yang keempat ada total harga, yaitu total harga yang berdasarkan jumlah atau harga satuan yang dilakukan oleh pasien di dalam rumah sakit ini. Bab kedua, yang pertama ini ada sebagai contoh ada pasien 064. Deskripsinya merupakan untuk menyimpan data identitas pasien yang melakukan transaksi di rumah sakit. Atributnya memiliki 2 yaitu ID pasien sebagai primary key dan nama pasien. Kemudian yang kedua ada kategori. Deskripsinya merupakan menyimpan jenis kategori layanan, misalnya obat, rawat inap, ataupun tindakan medis. Kategori memiliki 2 atribut yaitu ID kategori dan juga nama lengkap. Yang ketiga ada unit. Deskripsinya merupakan untuk menyimpan data unit atau bagian rumah sakit yang menjadikan layanan seperti apotek ataupun laboratorium. Unit ini memiliki 2 atribut yaitu ID unit sebagai primary key dan juga nama unit. Yang keempat ada layanan. Deskripsinya merupakan berisi data layanan atau item yang tersedia untuk pasien, misalnya kamar, obat, ataupun tindakan medis. Layanan ini memiliki
5 atribut. Yang pertama ada ID layanan sebagai primary key, yang kedua ada nama layanan, ketiga ada biaya, keempat ada ID kategori juga sebagai version key, dan kelima ada ID unit sebagai version key juga. Kelima ada transaksi. Deskripsinya untuk menyimpan informasi transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien di dalam rumah sakit. Transaksi ini memiliki 3 atribut. Yang pertama ada ID transaksi sebagai primary key, yang kedua ada ID pasien sebagai version key, dan yang terakhir ada waktu transaksi. Yang keenam ada detail transaksi. Deskripsinya yaitu untuk menyimpan rincian layanan apa saja yang dibayar dalam satu transaksi. Detail transaksi ini memiliki 5 atribut. Yang pertama ada ID transaksi sebagai version key, yang kedua ada ID layanan sebagai version key juga, yang ketiga ada jumlah, keempat ada total harga, dan kelima ada primary key. Kemudian lanjut ke dalam bab 3. Bab 3 ini berisi tentang query dalam PHP MyAdmin yang digunakan. Yang pertama ada DDL. DDL itu singkatan dari Data Definition Language. DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengatur struktur database, seperti membuat atau mengubah tabel, view, index, dan sebagainya. Dengan DDL kita bisa menggunakan query-nya seperti create, alter, drop, ataupun truncate. Nah, di sini yang pertama ada kita membuat tabel pasien di dalam PHP MyAdmin. Yang kedua kita membuat tabel kategori sama di PHP MyAdmin dengan query-nya create table, masukkan kategori dengan 3 digit NIM terakhir. Kemudian masukkan ID underscore kategori dengan ini varchar dengan jumlah 10 sebagai primary key dan juga nama kategori. Kemudian ada membuat tabel unit dan juga tabel layanan serta tabel transaksi dan juga tabel detail transaksi. Nah, kemudian setelah kita membuat DDL atau Data Definition Language ini, kita membuat DML. DML merupakan singkatan dari Data Manipulation Language. Dalam konteks basis data, DML adalah bagian dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mengolah data di dalam sebuah tabel. Secara umum, DML itu menggunakan yang pertama ada insert, select, yang ketiga ada update, yang keempat ada delete. Tetapi di laporan ini saya hanya menggunakan insert dan select doang. Di sini kita bisa lihat pertama ada pasien. Di sini kita untuk melihat siapa saja pasien yang terdaftar di dalam rumah sakit. Yang kedua ada kategori. Kategori ini merupakan apa saja yang tersedia di dalam rumah sakit ini. Seperti contohnya ada untuk meracik obat, rawat inap, ataupun rawat jalan. Yang ketiga ada unit. Unit ini merupakan unit yang tersedia di rumah sakit untuk melayani sebuah pasien. Yang pertama contohnya ada apotik, yang kedua laboratorium, yang ketiga ada rawat inap, yang keempat ada rawat jalan. Yang keempat ada layanan. Layanan ini merupakan suatu layanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien yang berobat di rumah sakit tersebut. Contohnya di sini ada pemberian obat, yaitu pemberian obat. Yang kedua ada contoh kamar, konsultasi dokter, pemeriksaan darah, ataupun pemberian antibiotik ataupun obat. Kemudian yang kelima ada transaksi. Transaksi ini merupakan transaksi yang terjadi di rumah sakit antara pasien dengan rumah sakit. Kemudian ada juga detail transaksi. Ini sama ya seperti transaksi tersebut. Nah, kemudian ada bab 4. Bab 4 ini merupakan desain tabel normalisasi. Dari menurut tugas. Nah, untuk bab keempat ini diberikan tugas, yaitu di dalam sebelumnya si pemilik rumah sakit ini yang bernama Adam menyimpan transaksi di Excel dalam satu sheet seperti contoh berikut. Di bab 4 ini kita membahas tentang tabel normalisasi. Terlebih dahulu, apa itu tabel normalisasi? Tabel normalisasi adalah hasil dari proses normalisasi, yaitu teknik dalam database design untuk merapikan struktur tabel agar tidak ada data agenda. Yang kedua tidak ada anomali saat input atau update ataupun delete. Yang ketiga agar data lebih efisien dan terstruktur rapi. Nah, tujuan untuk normalisasi yang pertama untuk mengurangi duplikasi data.
Yang kedua, untuk menghindari anomali. Ketiga, membuat relasi antar tabel lebih logis dan efisien. Yang keempat, meningkatkan integritas data. Nah, yang pertama itu ada table first normal form. Apa itu table first normal form? Adalah bentuk paling dasar dalam normalisasi database dan menjadi langkah awal sebelum lanjut ke second normal form dan third normal form. Nah, syarat table first normal form yang pertama, setiap kolom hanya mengandung satu nilai ataupun nilai atomik. Misalnya, dalam satu kolom yaitu kolom layanan tidak boleh ada data seperti paracetamol ataupun rawat inap. Yang kedua, setiap baris memiliki nilai unik, yaitu tidak ada duplikasi data dalam satu baris. Yang ketiga, tiap kolom hanya menyimpan satu jenis data. Misalnya, dalam kolom biaya hanya terberisi angka, bukan angka campuran teks. Nah, dalam contoh di sini first normal form yang saya buat yaitu ada ID transaksi, ID pasien, nama pasien, waktu transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah dan total. Kemudian ada second normal form. Second normal form ini adalah bentuk normalisasi lanjutan dari first normal form. Suatu table dikatakan memenuhi second normal form jika yang pertama sudah dalam bentuk first normal form. Yang kedua, tidak ada partial dependency, yang artinya setiap kolom non kunci hanya bergantung pada seluruh primary key, bukan sebagian saja. Contohnya di sini saya buat second normal formnya ada ID pasien dengan nama pasien, kolomnya berbeda dengan ID transaksi, dengan ID layanan, dengan ID transaksi, detail transaksi. Jadi setiap kolom ini harus berbeda, tidak boleh sama. Yang ketiga ada third normal form. Third normal form ini adalah bentuk normalisasi setelah second normal form. Suatu table dikatakan memenuhi third normal form jika sudah memilih second normal form. Dan kedua, tidak ada transitive dependency, yang artinya kolom non kunci tidak tergantung dalam kolom non kunci lainnya, tapi langsung tergantung pada primary key. Di sini third normal form yang saya buat ini sama saja dengan second normal form, tetapi lebih dipisah seperti pasien, transaksi, layanan dan data transaksi itu berbeda setiap kolom. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.